Mbak Zainab bawa apa yang bisa saya Saya nyusul? kalau misalkan emang mau nyinter itu ya bawa biasa sih kayak menyan, terus bunga tiurnya sama paku bumi Manggilin itu. makhluk halusnya dong. Bisa nggak teman-teman kamu yang ada? Mau dipanggil Roy. Kita akan melakukan pemanggilan arwah. Biar kita clearin semuanya di sini. Saya mau mungkin kamu ngambil Boleh apa, kemenyan diambil, atau apa? silakan. Sintan, budaya yang cukup unik sekali ya. Iya, mesti ada pakai kebudayaan tapi pakai mistis gitu. Tapi Iya, kasihan sih karena dia lagi stres. Kamu kalau misalnya mau ngasih dukungan ke dia, support sebagai sama perempuan, mau ngomong atau mau meluk, nggak apa-apa ya. Silakan, feel free. Oh my god. Saya minta kain ya. Warnanya apa aja bebas ya. Kain hitam juga boleh. Sebelum dia lakukan ritual, kamu ngelihat apa Roy di sekelilingnya dia? Magis. Jadi gini, kayak ngeliat nenek-nenek rambutnya putih, terus dia gitu bongkok tapi menari. Menari. Iya, rambutnya panjang banget. Rambutnya panjang banget dan menari. Mungkin nggak sosok itu yang selalu masuk ke dalam badannya Zainab ini? Iya, sangat mungkin sekali. Terus yang manggil biasanya sendiri? Enggak, aku cuman ikut itu terus aku di luar sadaran aja udah. Mbak Zainab, saya mau Mbak Zainab coba untuk mempraktekkan tari Sintan, tapi nggak cuma tari nih. Saya butuh, soalnya saya butuh berkomunikasi dengan teman-temannya Mbak Zainab gitu. Oke. Entah itu kuntilanak atau pokoknya pikirin jadi diri sendiri supaya bisa masuk gitu ya. Saya ingin gali lebih dalam ke arwahnya. Coba mau praktekin dari ritualnya dulu aja, Iya, Mas, ya. Kita praktek coba iya. supaya masuk dan akhirnya bisa diajak komunikasi sama Roy. Kayak gini mungkin ditambahin apa? Iya, menyan. Menyannya ditambah. Oh, kurang menyan. Menyan. Terus kamu baca-baca doa kayak gimana? Kamu nari juga ya nanti. Lu pakai ini kan. Mau tanya deh Mbak Zainab, saat menari sintren pernah ada kejadian yang benar-benar di luar kendali nggak? Misalnya ngamuk atau apa gitu? Kalau udah selesainya sih kadang ada yang bilang, tapi saya kan nggak ini. Pernah bilang apa? Maksudnya saya ngamuknya itu gitu. Pernah ngamuk Iya. sampai ngamuk? Iya. Kalau bertangan cuma Oh, tapi kalau iya. batinnya sih enggak. Saya Jadi kayak apa ya, kayak dikendalin boneka aja sih saya. si Mbak Zainab auranya baik loh, orang baik. Tapi Iya Kak Roy, jangan ngomong gitu, sedih. maaf ya, Aku pengen bener-bener Gak pengen apa-apa. jadi orang baik Kak Roy. keluarin nangisannya, buang sampahnya di sini aja, jangan bawa pulang ke rumah. Iya Roy, aku juga pengen baik. Gak mau seperti ini. Kamu tuh orang baik, Zainab. Saya dari tadi belain kamu mati-matian karena saya ngerasa yang Saya juga nggak tahu mau kemana sebenarnya. udah tenang aja dulu, sabar ya. Duduk deh. Iya baik ya pasti. Kamu adalah strong woman, bener-bener kuat kok, wanita kuat. Kamu bisa banget. Sekarang giliran Mbak Zainab ya. Lupain dulu masalahnya. Hadap sini kayaknya. Iya. After this, like, what happened? I have no idea.
Dia kayaknya tapi nari tuh kayaknya dia nggak sadar deh. Iya benar, saya bakalan menyangga lagi. Dia udah, masih dia yang nari atau bukan dia, Roy? Setengah-setengah sih. ya? Setengah-setengah. Tapi ya dia untungnya makhluk halusnya itu tidak menyerang ya. Iya. Nggak attack. Kasian. Iya I beda. don't think so. Iya beda banget ya. Dia kayak digerakin tapi bukan dia yang ngegerakin gitu. Iya. Itu kayak gini dalam visual batin saya hantu ya. Setuju ya. Kayak gitu. Kayak diarahin ya. tangannya Iya. diginiin. Aku setannya tapi nggak ada yang ngeliat. Yang aku lihat ya seperti itu. Dan Oke. sosok perempuan berambut panjang itu yang Betul. gerakin. Tangannya kayak digerakin sama sosok perempuan berambut panjang. Saya khawatir kalau seperti ini terus dia bisa meninggal. Oh, bisa minta. Itu ya kayak gitu ya. Dan di sana udah disediakan bunga kantil. Anak-anak ngeliat ya waktu dia disiksa. Iya, itu kan gak bagus. Kok saya ngerasa makin lama bukan dia ya? Bukan dia yang gerakin. Tuh, bukan. Lama-lama jadi aneh. Gitu ya. Ya, kalau mau diluapin, dibuang rasa kecewanya. Bayangkan semuanya ada di mulut, ada di kepala. Rasa sedihnya, rasa keselnya, teriakin semuanya, buang. Teriakin semua emosinya. Teriakin sekarang untuk buktiin bahwa ini udah selesai. Aduh. Mbak Zainab. Mbak Zainab. Denny udah bangkit ya. Yuk kita naik lagi yuk. Udah. Dia belum sadar ya? Udah sadar. Yuk, Mbak Zainab bangkit, jangan dikelabuin sama makhluk halus. Duduk aja di kursi. Saya ngeliat makhluk halusnya lihat deh. Terbang. Tuh lihat deh. bentuknya. Oh, ada bentuknya ya? Iya. Kayak gini. Iya. Oh, lihat deh. Aduh. Saya ngeliat di sini. Kamu gila ya. Bisa sampai kayak gitu ya. Oh my god. Semua dari makhluk-makhluknya ya. Ada yang bisa lihat di sini bentuk-bentuk gitu. Iya. Tadi waktu dia nari aku sempat kayak ada lihat bayangan tangan sebentar. Jadi tangannya tiba-tiba jadi 4, makanya aku cek ke bawah. Nggak ada ya. Pas lagi nari. Iya. Dia mbaknya kecapean. Mbaknya sekarang ada kantil. Bisakah coba dimakan bunga kantilnya? Tuh Sintren, Mbak Zainab. Nah iya, itu yang saya lihat tangannya kayak digerakin orang. Makhluk belakang halus gitu. Orang halus, iya. Jadi kayak ditarik gitu. Terus gitu, terus kayak nari gitu. Kayak saya ketika menggambar biasanya kayak ada yang gerakin untuk gambar gitu loh maksud saya. Jadi tangan saya cuma
yang sisanya adalah teman-teman gaib saya yang bantuin. Saya hanya meluapin idenya, tapi mereka langsung gitu. Ini seperti itu. Itu seperti ini seperti itu. Iya, emang seperti boneka. Jadi saya Iya emang benar, dia kayak nggak boneka. Jadi kayak itu. ikutin apa yang itu aja sih. Sekarang apa rasanya? Kalau udah kayak gitu saya lemes, Kak. Kalau udah lemes makan daun kantil. Oh iya, kadang suka kadang suka minum. Kadang sebelum tayang juga harus makan itu biar kuat ya. Seharusnya sebelum itu. Makan bunga kantil tuh kayak gimana sih? Silahkan. Aduh, kalau saya ya udah. Monggo. Enak ya? Coba gigit dulu. Baik, Roy setelah dia melakukan ini semua, terus dia udah niatkan semuanya untuk dilepas. Sekarang dia udah selesai sintrennya barusan. Apa yang kamu lihat? Apakah dia bisa lepas dari Bisa semuanya lepas. dan kehidupannya seperti apa ke depan? Kehidupannya saya melihat teman kamu yang itu pasti akan bantuin kamu banyak deh. Kedua, saya pengen supaya mantan yang kebukin kamu itu supaya kamu doain yang bagus-bagus aja. Oh iya, saya kasar emang doanya. Habis ini kesel banget. Jangan. Kayaknya manusia paling jahanam dia deh bagi aku. Soalnya benar-benar nusuk banget. Soalnya emang merasa, ya Allah, paling tega ya Kak Roy ya. Oh. Bagi suami paling tega itu. Iya benar. Banget tega. Soalnya akunya selama rumah tangga nggak pernah nuntut apa-apa. Saya selalu berusaha baik gitu kan. Selagi dia baik tuh saya baik. Saat nggak ada pun juga saya nggak nuntut. Walaupun dia lagi keadaan nggak ada pun, sakit pun saya terimain gitu kan. Pokoknya intinya emang saya, ya apalagi kalau umuran saya ini, mau apa lagi sih itu kan Kak ya. Pengen baik. Cuman terakhir kemarin dengan kasus yang sama seperti itu ya udah, makanya yang saya sebenarnya Kak Roy yang saya benar-benar lepas karena dia menghina saya, menuduh saya. Nggak satu rumah masih ada rasa kasihan, tapi dengan nekat akhirnya saya pergi dari rumah, baru bisa lepas, terus dibentengin sama keluarga, terus sama yang ada juga di rumah kan anak kecil gitu umur 10 tahun indigo, dibikin kuat aja gitu. Anak-anak juga? Ya sebenarnya waktu itu juga emang pernah dikasih tahu sih Kak Roy sama anak itu kan, kalau suami saya itu katanya emang selingkuh, punya wanita, pokoknya udah begitu deh gitu. Cuma saya nggak percaya, soalnya emang di rumah itu dia kata baik banget Kak, baik, nggak ada cacatnya gitu. Ya, kalau baik seharusnya nggak melakukan KDRT sih. Iya sih, makanya. Ya kan, se-emosi-emosinya orang. Iya, makanya saya juga nggak tahu kenapa kayaknya nurut aja kalau Baik. misalkan ini. Ya, terakhir ada yang mau kamu sampaikan, Roy? Nggak ada sama sekali. Menurut saya udah cukup jelas. Semua jimat-jimatnya ntar dilarung ke laut aja ya. Terus kalau masalah aku gimana Kak Roy? Untuk teman akunya itu, dia Yaudah, milih. dijabanin aja. Gitu. Iya. Beb, manggil sih. Ayah. Ayah. Ayah, lagi apa gitu. Kangen ayah. Tapi dia kayaknya masih berat sama Pasangannya. pacarnya gitu. Iya, mungkin gini, kalau menurut saya, Roy, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kalau misalnya Mbak Zainab nih udah bener-bener bisa menentukan ya untuk bahagia seperti apa, nanti akan ditunjukin apakah memang meneruskan dengan mantan suami yang sudah jelas-jelas melakukan KDRT atau justru memang dengan orang baru dari SD ini. Kalau misalnya emang bukan dia, pasti akan ditunjukkan. Sekarang kan memang ada tantangannya. Ya, ada pasangan. Ya, dia nggak sendiri. Jadi mudah-mudahan kalau ya kamu udah selesai masalahnya dengan suami, mungkin akan muncul tuh siapa yang terbaik. Tapi sekarang belum selesai kan, secara hukum negara juga masih sebagai suami istri ya kan? Ya karena emang dia yang dibikin persulit. Ya, gitu. dia dari agama juga belum ada Kalau untuk perceraian, agama kan? sih udah Oh, saya, sudah. soalnya udah jatuh talak juga. Baik, mudah-mudahan sih dengan sudah menentukan sikap, sudah selesai dengan yang lama, akan terbuka kesempatan. Mungkin bukan ada orang lain yang jauh lebih tepat untuk
untuk memberi kebahagiaan buat Mbak Zainab. Nggak Dan takut. ya kalau ya semua kan pasti ada resikonya. Iya, sebenarnya takut. Kalau nggak ada kenal saya takut. Iya Kak. Wah, nanti Karena kalau emang takut malah traumanya berteman bener-bener sama Kak Roy ya. makhluk halus lagi. Karena emang traumanya bener-bener takut sama cowok yang baru kenal saya takut. Baik. Baik. Ya, Ya. jangan sedih terus, nanti malah dipengaruhi oleh makhluk-makhluk yang seharusnya bisa kamu kendalikan. Begitu ya. Ada yang mau disampaikan sebagai sama perempuan? Sama sih, paling kurang lebih dari kakak tadi. Kalau pengen hukumnya sih, kalau pengen kita sesuatu yang baru, kita harus benar-benar ikhlas ngelepasin yang lama. Kalau masih belum ikhlas lepasin yang lama, Kategori susah. ikhlasnya gimana Kak? Maksudnya kita disakitin udah biarin aja gitu? Bukan, lepasin bener-bener. Buat apa mempertahankan hal buruk di hidup kita? Kita udah tahu kita sedih, kita sakit. Jangan pernah takut jadi perempuan untuk hidup sendiri. Karena pasti Iya, akan ada pasangan lain yang disiapkan Tuhan untuk kita. Ibaratnya nih kalau masih pegang ini mangkok, gimana mau megang ini botol mawar gitu. Ini kan harus benar-benar dilepas dulu, baru kita bisa megang yang baru. Iya. Oh. Gitulah kurang lebih kira-kira ya, lebih gampang ya. Iya. Begitu ya, Ray. Iya. Mbak Zainab, kami harap yang terbaik untuk kebahagiaan Mbak Zainab. Amin. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio. Boleh dibawa ini semuanya. Kasih ya. Oh, siap. Ngeri jatuh. Jangan jadikan kemampuan Anda sebagai kebanggaan, karena semua itu adalah ujian yang akan mampu membuatmu bertahan. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Sulis dan Zainab. Sulis tadi merasa selalu ada bisikan-bisikan gaib yang menghantuinya karena dia pernah mengirimkan santet kepada orang lain. Sementara Zainab, ya dia karena selalu merasa disakiti, akhirnya pekerjaannya sebagai sintren yang memang secara tradisional menggunakan hal mistis, justru makhluk gaib itu menguasai kehidupannya. Gimana pendapat kamu, Ray? Di antara Sulis ya, Sulis dan Zainab. Saya lebih memilih Zainab, lebih berat, lebih bukan berat ya. Saya condong ke Zainab karena dia kasihan. Kalau ke Sulis saya ngerasa dia masih ada rasa ego, rasa dendam seperti secara usia mungkin beda ya. Masih Kalau 18 tahun. Sulis kan masih bocah. Kalau Zainab ini aku lihat dalam vision aku dia dibanting, kepalanya dijedotin untuk lebih kasihan Zainab sih. Kasihan sebenarnya dia secara fisik dan Iya. juga batinnya juga tersiksa Iya. ya. Belum anaknya lo ngeliat. Betul. Kalau udah double deh, dia dipukulin, dikata-katain, anaknya ngeliat, wah menderita abis dia. Dan itu bisa pengaruh ya buat psikologis anaknya ya. Iya pasti. Oke, kamu ada tanggapan, Darby? Kurang lebih sama sih seperti yang tadi aku bilang. Tapi kalau aku sih lebih ke Sulis ya. Mungkin dia karena lebih muda, jadi masih bingung mau nentuin. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya jiwanya juga baik. Cuma ragu untuk menunjukkan kebaikan dia. Itu karena masih muda tadi ya. Iya. Mudah-mudahan sih dua-duanya benar-benar terbuka mata hatinya dan mendapatkan sesuatu yang bisa membuat mereka berpikir jauh lebih baik. Baik, terima kasih Darby Novat sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir kamu. Roy Kiyoshi, terima kasih atas segala penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini. Pemirsa, jangan pernah lihat seberapa berat masalah Anda.